Kak, kenapa ya orang yang baik tuh justru banyak cobaannya? Pasti kalian relate sama pertanyaan tadi. Karena ya kita sering kali lihat orang yang suka nolong, orang yang baik, rajin ibadah, malah hidupnya tuh penuh sama ujian. Ada aja ujiannya, dari penyakit, ekonomi, orang tua, tetangga, dan hal lainnya. Malah kadang ya kita tuh heran sama orang-orang yang seenaknya, kayak orang-orang yang zolim, orang-orang yang suka bully, orang-orang yang gak pernah sholat, justru tuh hidupnya kayak mulus-mulus aja. Akhirnya tuh kita jadi punya pikiran, apa sih ya gunanya aku jadi orang yang baik, kok Allah balasnya gini sih? Dan seuzon lainnya yang berujung kita tuh selalu menjelekkan Allah, Tuhan kita. Sebenarnya itu tuh normal aja, karena kita tuh cuma manusia biasa. Dan kamu nggak sendiri, karena aku juga pernah kok ngalamin hal yang serupa. Dan justru pertanyaan tadi itu tanda kalau kamu itu emang lagi mikir dan cari jawaban yang pasti. Itu bagus. Kadang kita tuh sering salah sangka, kita sering berpikir kalau kita udah jadi baik, hidup itu harusnya mulus-mulus aja. Dan anehnya kita tuh selalu berpikir seperti itu, dan sesuatu yang sedang terjadi itu nggak sesuai sama apa mau kita. Padahal seharusnya kita tuh bisa jauh lebih positif cara berpikirnya. Kayak cobaan yang datang ke aku itu justru tanda Allah perhatiin sama kita, tanda Allah itu sayang sama kita. Contoh aja flashback sama dulu, aku setelah punya anak, aku tuh merasa repot dengan semuanya. Ditambah tuh mental gak baik, aku selalu kambuh. Aku sibuk dengan masalah yang terjadi. Bahkan cari obat untuk gak overthinking itu selalu aku utamakan. Sibuk healing-healing, tapi aku lupa bahwa justru yang bisa menyembuhkan mental kita itu sebenarnya Allah. Yang bisa menenangkan hati kita itu justru Allah. Aku lupa sampai aku nggak pernah ngaji, aku jarang salat tahajud, dan banyak hal lainnya. Yang justru semua tuh bikin kita lebih tenang menjalani hidup. Tapi semua itu aku tinggalkan. Dan ada satu sabda yang harus kita ingat adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu orang-orang yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Di situ tuh udah sangat jelas kan bahwa sebenarnya cobaan kita itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan cobaan Rasul. Padahal ya mereka yang paling dekat sama Allah loh. Tapi cobaan hidup mereka berat banget. Nabi Ayub diuji sakit bertahun-tahun. Terus Nabi Yusuf difitnah, dijeblosin ke penjara. Bahkan Nabi Muhammad kehilangan orang-orang tercinta, terus dihina, dilempari batu, diusir dari tanah kelahiran dia sendiri. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa bahwa hidup kamu, hidup aku berat banget, padahal aku dan kamu tuh gak pernah jahat ke orang, mungkin karena Allah tuh percaya sama kamu kalau kamu tuh kuat. Yap, Allah percaya kalau kamu itu bisa naik kelas. Karena setiap cobaan itu bukan untuk menghancurkan sejatinya, tapi untuk menguatkan. Ibaratnya kayak emas, makin panas apinya itu makin murni hasilnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka belum diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Justru kebaikan itu bukan tiket buat hidup mulus, teman-teman. Tapi kebaikan itu tanda bahwa kamu itu lagi dijaga dan dibentuk oleh Allah. Kalau orang jahat dibiarkan mulus, bisa jadi itu bukan rahmat, tapi istidraj. Jebakan manis sebelum jatuh yang keras. Coba renungin lagi yuk, bisa jadi cobaan yang kamu dapat sekarang itu jawaban dari doa-doa kamu sendiri di masa lalu. Pasti pernah kan kamu berdoa, ya Allah kuatkan aku, ya Allah tolong jadikan aku pribadi yang lebih sabar. Hayo Allah, pasti pernah kan doa kayak gitu. Sekarang ya, gimana bisa sabar kalau nggak dikasih ujian? Gimana bisa jadi kuat kalau nggak diuji dulu lemahmu? Jadi kalau kamu lagi ngerasa sendiri, berat, nggak dihargai, meski udah jadi orang baik, ingat ya, Allah tuh nggak tidur. Dia tahu setiap niat baikmu. Dia selalu lihat setiap perjuanganmu yang gak pernah kelihatan sama orang lain. Dan dia gak akan nyanyain itu semua. Yakin aja kalau setiap kebaikan yang kamu tabur hari ini tuh pasti akan berubah di kemudian hari. Kalau bukan di dunia, Allah simpan di tempat yang jauh lebih layak, yaitu di akhirat. Pokoknya untuk sekarang tuh tetap jadi baik aja ya. Meskipun dunia ini sering gak adil.
Tapi kamu harus percaya bahwa Allah tuh maha adil. Dan semua cobaanmu pasti diganti sama sesuatu yang jauh lebih indah. Amin. Semoga suka dan semoga bermanfaat.